Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang cantik-cantik ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar ya, selalu sehat ya. Ingat ketika kalian bepergian ya, menjaga kesehatan ya. Sekarang harus menggunakan masker ya kan, jaga jarak, terus cuci tangan. 3M itu selalu kalian patuhi protokol kesehatan ketika kalian bepergian. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak Sarah kemarin katanya ada ini kecelakaan ya? Iya. Gimana, sudah mending, sudah sehat? Ya, alhamdulillah udah mendingan. Masih tetap semangat ya? Ada masih tetap semangat kan untuk belajar bersama-sama gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya belajar ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Zara untuk bisa memimpin doa teman-teman kalian. Silakan. Ya. Untuk mengawal pelajaran pada pagi ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiga. Ya, kita akan membahas terkait dengan jarak di dalam ruang. Jarak di dalam ruang yaitu apa? Jarak antara dua garis. Indikator yang akan kita capai, indikatornya ada 3. Yang pertama, menentukan jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3. Yang kedua, menganalisis jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3. Dan yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran pagi hari ini ya. Yang pertama, dengan menggunakan LKPD ini diharapkan kalian dapat menentukan jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan LKPD ini diharapkan kalian dapat menentukan jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menggunakan LKPD ini diharapkan kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara dua garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan tepat. Nah, untuk itu jangan lupa yang dapat tulisan lewat kartu dengan alamat telepon ini absen ya, Pak Togus dari lewat langsung. Nah, ini ada beberapa teman kalian yang tidak bisa hadir ini. Harusnya ada 15, ini baru 11 yang bisa hadir di Google Classroom. Itu karena ada kendala. Yang pertama ada yang izin, terus ada yang tidak enak badan. Ya. Nah, ini gambar rel kereta api ini. Ini adalah dua garis yang saling apa ini? Saling sejajar. Kita dua garis yang saling sejajar. Terus ada lagi
jembatan layang. Ya, jembatan layang ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini akan membentuk suatu garis yang saling bersilangan. Ini dua garis yang saling bersilangan. Ini contoh dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini kalian bisa melihat dua garis yang saling bersilangan. Lanjut ada lagi. Nah, kalau yang ini dua garis yang saling apa ini? Nah, dua garis yang saling di sini membentuk suatu titik berpotongan. Dua garis yang saling berpotongan. Terus ada lagi. Nah, ini jam. Pas tengah-tengah jam 12. Nah, berarti ini dua buah garis yang saling apa ini? Terimpit. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh ya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dua garis sejajar, dua garis bersilangan, dua garis berpotongan, dan dua garis berimpit. Nah, ini di sini kita akan mencari jarak antara dua garis, yaitu apa? Garis yang sejajar, garis yang saling bersilangan. Kalau berpotongan dan berimpit ini tidak ada jaraknya. Jadi ada dua kita akan mencarinya, dua garis sejajar, dua garis bersilangan. Nah, untuk penilaian yang akan Pak Bagus nilai ya untuk kalian, yang pertama adalah ada 3 aspek. Yang pertama sikap, disiplin dari kehadiran, komunikatif, menyampaikan pendapat saat diskusi. Nanti ada diskusi di WhatsApp ya. Terus pengetahuan, evaluasi formatif, sudah Pak Bagus share di classroom. Nanti ada batas waktunya untuk penyelesaiannya. Terus ada lagi keterampilan. Keterampilan yang dinilai apa saja? Kinerja saat diskusi dan performa dalam presentasi. Bagaimana model pembelajaran? Yang pertama adalah kalian itu membentuk suatu kelompok ya, membentuk kelompok. Kemarin kita sudah bentuk suatu kelompok ya. Nah, nanti dari kelompok-kelompok itu Pak Bagus akan memberikan LKPD ya, permasalahan yang ada di LKPD. Untuk apa? Untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Hasil dari diskusi itu nanti kalian adalah untuk presentasi. Setelah dipresentasikan, mungkin dari satu perwakilan kelompok kalian ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Konfirmasi dengan betul atau enggak ini pertanyaan, pernyataan kalian, jawaban kalian. Nah, ini ada motivasi untuk kehidupan kita ya. Untuk kalian, untuk Pak Bagus juga. Nah, motivasi adalah jarak antara mimpi indah. Wah, kalian pernah mimpi belum ini? Untuk masa depan kalian ini. Ya. Ada jarak antara mimpi indah dan kenyataan sukses. Agar mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan, kita memerlukan tekad untuk berusaha dengan penuh kesungguhan. Nah, ini harus ada motivasi dalam kehidupan kita untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Supaya mimpi-mimpi kita adalah sukses, maka perlu kita punya satu tekad untuk memenuhi mimpi itu dengan kesungguhan. Kita ingat pelajaran-pelajaran yang pernah Pak Bagus sampaikan pada kalian ya. Nah, ini bangun apa? Bangun apa, Mbak Yeri? Segitiga siku-siku di mana? Oke. Maka kita bisa mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Jika segitiga PQR siku-siku di titik P, maka panjang R Q kuadrat. Zahra. PQ kuadrat ditambah per kuadrat. Terus ada lagi segitiga
PQR. Ini di sini ada dua buah segitiga. Menggunakan teorema kesejajaran pada segitiga. Jika diketahui segitiga PQR dan RQ sejajar dengan UV, nah, maka kita dapatkan RQ per UV. Berarti yang besar dengan yang kecil. Maka akan sama dengan apa? PR per PU. Nah, terus PQ per PP. Ini kita menggunakan teorema kesejajaran pada segitiga. Nah, ini ada segitiga. Siku-siku di mana? R. Terus siku-siku juga di S. Prinsip luas segitiga. Nah, kita bisa menggunakan prinsip luas segitiga untuk mencari RS. Itu setengah kali PR kali RQ. Nah, ini segitiga. Bisa juga kalau tingginya RS, maka segitiganya rumusnya bagaimana? Tengah PQ kali RS, ya. Tengah PQ kali RS. Itu kita menggunakan prinsip luas segitiga. Nah, ini adalah yang nanti kalian gunakan di dalam penyelesaian masalah. Jarak titik ke garis. Kemarin kita pernah belajar jarak titik ke garis juga. Jarak titik P ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik P ke garis G. Contoh, nah di sini ada titik P, diketahui kubus ABC, DE, F, G, H dengan panjang rusuk A. Panjang rusuk ini adalah A, satuan. Jarak titik P, nah jarak titik P ke garis BF, adalah jarak titik ini ke sini berapa? Ada yang tahu? Maka dari titik P ini kita buat garis tegak lurus, nah, yaitu titik Q misalkan. Berarti jarak PQ ini sama dengan panjang mana? BC. Nah, PQ sama dengan panjang BC. Jika BC-nya adalah A, maka PQ panjangnya berapa? A juga. Nah, nanti kalian akan saya beri permasalahan ya di dalam LKPD. Suatu kubus A, B, C, D, F, G, H mempunyai panjang rusuk 6 cm jika titik P adalah titik perpotongan diagonal alas dan titik Q adalah titik perpotongan diagonal tutup. Tentukan jarak PE dan CQ. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ruas garis mana yang merupakan jarak PE dan CQ? Terus bagaimana cara menentukan jaraknya? Nah, kerjakan soal-soal yang ada di LKPD dengan link sebagai berikut ini. Linknya sudah saya kirimkan lewat grup ya, grup WhatsApp. Nah ini ada LKPD-nya. Ya, di LKPD ini kalian ada permasalahan, ya, lalu diselesaikan dengan kelompok kalian. Tapi untuk menyelesaikan ini, masalah-masalah ini yang ada di LKPD, kalian juga boleh menggunakan membuka internet, ruangguru.com, boleh. Bisa juga dengan informasi-informasi yang lain, ya. Di modul Pak Bagus juga sudah mengirimkan di Classroom, ya. Di situ ada modul untuk pembelajaran terkait dengan jarak antara dua garis atau informasi-informasi yang lain. Menguatkan, Pak Bagus mau memberi info terkait dengan materi ini, yaitu dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua terletak pada sebuah bidang dan mempunyai titik persekutan. Garis G berpotongan dengan H, garis G berpotongan dengan H. Terus ada lagi dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan.
dua garis berimpit. Dua buah garis berimpit apabila keduanya terletak pada sebuah bidang dan mempunyai setidaknya dua buah titik potong. Terus dua garis saling bersilangan, dua buah garis dikatakan bersilangan, tidak berpotongan, dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada satu bidang. Garis G ya, bersilangan dengan H. Garis G bersilangan dengan H. Nah, untuk mencari jarak antara dua garis, jarak antara dua garis ke garis merupakan jarak terpendek antara dua garis itu atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis tersebut. Yang kedua, syarat agar bisa menghitung jarak dari dua garis ke garis adalah garis tersebut harus sejajar atau bersilangan. Kalian diskusi di LKPD, nanti ada langkah-langkah dalam penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kalian silakan buka LKPD Classroom ya, silakan buka linknya, terus dikerjakan secara berkelompok dengan menggunakan WhatsApp.
depan kamera. 1, 2, 3. Oke, bebas, yuk. Semuanya ada ke depan. 1, 2, 3. Dengar dulu, Sinta itu belum siap, Sinta. 1, 2, 3, ditahan. Jarak BC ke EH, garis yang tegak lurus dengan BC dan EH adalah garis BE dan CH. Maka jarak garis BC dan EH adalah ruas garis BE atau CH. Jarak garis BC dan EH adalah diagonal sisi dari kubus ABCD EFGH. Dengan teorema Pythagoras diperoleh BE akar AB kuadrat tambah AE kuadrat. BE akar A kuadrat tambah A kuadrat. BE akar 2A kuadrat. BE akar A akar 2. Jadi jarak BC dan EH adalah A akar 2 cm. Nomor 2 yang sejajar, silakan. Mbak Devina. Jelas, Pak? Ya, jelas sekali. Coba dijelaskan. Garis BG dan DE bersilangan tegak lurus. 1. Bidang yang melalui BG dan tegak lurus garis DE adalah bidang ABGH. 2. Bidang ABGH memotong DE di P. 3. Jarak BG ke DE sama dengan jarak titik P ke BG, yaitu ruas garis PQ. 4. PQ sama dengan AB sama dengan 6 cm. Jadi jarak BG ke DE, BG dan DE adalah 6 cm. Terus ada pertanyaan dulu dari temannya? Oke, tidak ada. Bagus sekali jawabannya ya. Itu berarti sama dengan PQ itu sama dengan panjang AB. AB itu adalah ruas rusuk ya. Jadi sama dengan panjang rusuk. Oke, silahkan keluar. Mbak Devina, terima kasih. Iya, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya kalian. Terus nomor selanjutnya. Nomor 2B. 2B. Siapa nomor 2B ini? Ya, Pak. Ya, coba. Mbak Nur Wahyu, silakan. Itu, Pak. Ya, silakan. Jarak CF. Garis AB dan CF bersilangan tegak lurus. 1. Bidang yang melalui CF dan tegak lurus garis AB adalah bidang BCGF. 2. Bidang BCGF memotong AB di B. 3. Jarak AB ke CF sama dengan jarak titik B ke garis CF, yaitu ruas garis BP. 4. BP sama dengan setengah kali BG sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak AB dan CF adalah 3 akar 2 cm. Oke, bagus sekali. Coba mungkin ada pertanyaan dari teman kalian? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu yang 6 akar 2 itu dari mana ya? Ya, coba Mbak Nur, 6 akar 2 itu dari mana? Coba dijelaskan. Ya, jadi 6 akar 2 didapatkan dari BP sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CB kuadrat sama dengan 6 pangkat kuadrat ditambah akar kuadrat sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72.
akar dari 72 yaitu 2. Oke, itu Mbak Rizka ya. 6 akar 2 dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena panjang BC-nya 6, CG-nya 6, maka 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Itu 36 ditambah 36, itu 72. Akar dari 72 adalah 6 akar 2. Itu seperti itu. Karena setengahnya, maka 6 akar 2 kali setengah, yaitu 3 akar 2. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Nur. Silakan untuk keluar, dan juga pertanyaan dari Mbak Rizky. Terima kasih ya. Semuanya sudah presentasi, tinggal bagaimana kita menyimpulkan dari kegiatan-kegiatan yang tadi, pelajaran yang disampaikan oleh Pak Bagus. Dari soal-soal yang kalian kerjakan dari LKPD, tariklah kesimpulan ya. Tariklah kesimpulan untuk kesimpulan dari masalah yang tadi disampaikan. Begitu? Siapa yang mau menyimpulkan ini? Mbak Tri. Kesimpulan. Dibacakan karena kelompoknya Mbak Devina ini. Yuk, dibacakan. Gelap Pak fotonya. Fotonya gelap. Ya, oke, saya bacakan saja. Hah? Ada yang kelihatan? Saya bacakan saja ya. Oke, bacakan aja Pak. Bagaimana cara, ini hasil dari Mbak kelompoknya 5, kelompok 5 ini. Bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis yang sejajar ini. Langkah-langkah menentukan jarak antara dua garis sejajar yaitu dapat sebagai berikut. 1. Membuat garis G dan garis H pada bidang apa. Yang kedua, buatlah garis L yang memotong tegak lurus dari garis G dan H. Titik potongnya berturut-turut A dan B. Hitunglah titik AB sehingga terbentuk ruas garis AB. Hubungkan titik AB sehingga terbentuk ruas garis AB. Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan. Ini jika garis G dan L bersilangan tegak lurus, langkah-langkah menentukan jarak dua garis G dan L, yaitu yang pertama, buat bidang W ya, melalui garis G dan tegak lurus garis L. Yang kedua, misalkan bidang W memotong garis L di titik P. Jarak garis G ke L adalah jarak titik P ke garis G. Itu hasil dari kelompok 5 yang saya bacakan tadi. Karena apa? Sinyalnya di sana kesulitan. Nanti tepuk tangan untuk Mbak Putri. Biasanya memang sinyalnya sulit sekali untuk menyimpulkan dari materi-materi yang dipelajari di kesempatan siang hari ini, pagi hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita masih membahas terkait dengan jarak dari bidang ke bidang. Ya, jarak bidang ke bidang, garis ke bidang, bidang ke bidang. Tapi ingat, ada evaluasi setelah pembelajaran ini selesai. Ya, evaluasinya di Google Class, ya, di Classroom. Ya, di Classroom kalian kerjakan sana sampai batas waktu
2 hari lah ya. Besok kan kalian lebaran ini ya. Nah, besok lebaran, jadi silahkan 2 hari untuk menyelesaikan evaluasi. Kita akhiri pembelajaran kita karena waktunya sudah habis ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.